video kali ini, kita akan menyimak perbincangan dengan praktisi mengenai salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yaitu tentang stunting. Untuk lebih jelas memahaminya, mari kita simak perbincangan dengan praktisi. Oke, nah selanjutnya gini, di masyarakat itu sekarang mengenal istilah stunting gitu ya. Nah itu mungkin banyak orang yang belum paham. Kira-kira apa sih stunting pada anak itu dan kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan apakah ada upaya untuk pencegahan stunting pada seseorang, terutama pada anak itu? Stunting karena memang Iya. lagi apa Hit gitu ya? program ya. Iya betul. Apalagi masuk program pemerintah. Iya. Era Jokowi itu kan bebas stunting gitu. Nah, itu masuk di SDGs itu ya mungkin Iya. ya, salah satu program pemerintah. Iya. Oke. Kalau stunting sendiri itu dari jumlah, jadi dia berdasarkan berat badan dan tinggi badannya itu tidak sesuai dengan umurnya. Itu biasanya ditemukan di saat usia balita. Jadi kenapa kok bisa disebut stunting? Dengan seusia, misalnya seusia 10 bulan, pengennya tinggi badannya segini, berat badannya segini, ini kok kurang, itu masuknya ke arah stunting. Oke. Wah, itu banyak sekali ya sekarang. Mungkin kasusnya terjadi di lingkungan yang mungkin tingkat itu ya pendidikannya kurang gitu, karena mungkin tidak paham gitu ya. Apakah ada kira-kira cara pencegahan gitu untuk mengatasi stunting pada anak ini? Jadi pencegahannya itu dimulai dari sebelum nikah. Jadi sebelum nikah itu pranikah. Ya. Pranikah itu kenapa sekarang setiap wanita menstruasi itu diwajibkan minum zat besi Fe. Kalau di apotek itu beli itu namanya vitamin Fe, bilang gitu aja. Nanti itu diminum saat haid, itu ada penggunaannya. Saat haid berapa, sesudah haid itu minumnya gimana, itu ada penjelasannya itu. Jadi disiapkan untuk penjaganya, disiapkan sebelum ibu hamil. Ibu hamil ya. Hamil harapannya nanti supaya nggak ada lahir bayi dengan kondisi stunting tadi. Jadi nutrisi yang dimakan ibunya juga harus baik, bagus, dan yang paling penting kayaknya stres pada saat kehamilan. Di stres saat kehamilan meskipun nutrisinya asupan bagus, itu juga pengaruh nanti ke kondisi. Jadi tergantung dari orang tuanya ya, terutama si ibu juga gitu. Iya. Bagaimana mungkin nutrisi yang dimakan gitu ya, kemudian menjaga pola makan itu, tidak mudah stres dan lain sebagainya. Oke, ya. Setelah memperhatikan dan memahami materi mengenai stunting dalam bincang dengan praktisi, mari perdalam lagi pengetahuanmu dengan memperhatikan deskripsi berikut ini. Stunting merupakan sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang lebih pendek dibandingkan dengan tinggi badan orang lain pada umumnya yang seusia. Sustainable Development Goals atau disingkat SDGs dalam bahasa Indonesia dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan adalah serangkaian tujuan yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai panduan bagi seluruh negara anggota untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Pencegahan stunting dapat dimulai sejak dalam kandungan. Pemberian Fe atau zat besi bagi ibu hamil dapat mencegah terjadinya anemia. Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang menyebabkan tingginya angka kematian pada ibu hamil di seluruh dunia. Anemia adalah suatu kondisi di mana tubuh mengalami kekurangan kadar sel darah merah sehingga menyebabkan penurunan kemampuan darah membawa oksigen. Anemia dapat menyebabkan terjadinya 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lelah, lunglai.
Anemia dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, yaitu keguguran atau abortus, pendarahan selama kehamilan yang dapat menyebabkan kematian pada ibu, persalinan prematur atau lahir kurang dari 9 bulan, gangguan janin, masalah saat persalinan dan nifas, bayi berat lahir rendah, bayi pendek, dan risiko kematian pada bayi.